yang dimana kita menggunakan hukum energi mekanik. Hukum energi mekanik ini secara umumnya itu adalah rumus secara umumnya MGH1 ditambahkan setengah MV 1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambahkan setengah MV 2 kuadrat. Yang dimana untuk V1 dan V2 dan H1 dan H2 itu adalah untuk V1 atau H1 ketinggian dan kecepatan di titik A, dan H2 nya itu dengan V2 nya itu ketinggian di titik C. Oke. Nah, setelah itu yang dimana kecepatannya itu otomatis berada di sini. Berarti kan diam. Pada saat diam berarti artinya itu adalah nol, tidak bergerak sama sekali. Dan itu merupakan suatu kecepatan sesaat, yang dimana kecepatan itu adalah kecepatan titik A. Dan juga di kecepatan titik C juga diam. Kecepatan saatnya pasti diam dulu, baru bergerak lagi. Nah, itu juga V-nya juga nol. Setelah itu yang dimana suatu perkalian yang dikalikan dengan nol, otomatis hasilnya juga nol. Jadi tidak ada kecepatan di antara titik C dan titik A. Seperti itu. Dan kita lanjut lagi, untuk ketinggiannya itu adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan H1 atau HA. Juga sama dengan MGH2. Yang dimana H itu adalah H di titik C. Jadi untuk kecepatannya itu sudah hilang karena sudah nol semuanya. Nah, setelah itu massa dan gravitasinya itu tidak berubah karena sama-sama bandul, massanya juga bandul, otomatis titik ini tidak berubah. Jadi bisa kita coret M dengan M-nya, dan percepatan gravitasinya juga sama, jadi bisa dicoret. Otomatis untuk kesimpulannya H1 itu adalah H2-nya atau ketinggian di titik A dan ketinggian di titik C itu sama. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua, di mana ada sebuah balok, ada silinder berongga, dan silinder berongga ini diletakkan di tepi balok. Sebutin, contohnya silinder berongga itu pipa, sebutin. Jadi di dalamnya kosong itu. Oh iya, berongga Pak, berongga kan sudah. Hanya tulisin, kan nggak semua orang tahu silinder berongga. Oke. Jadi mana isinya kosong gitu. Satu. Oke, untuk soal yang kedua kita ilustrasikan dengan sebuah balok dan silinder berongga. Misalkan contoh untuk silinder berongga itu pipa lah, jadi tidak ada isi di dalamnya. Jadi sebuah silinder berongga itu diletakkan di tepi balok, yang dimana pada saat silinder berongga itu diam, tiba-tiba terjadi yang namanya jatuh. Nah, mau jatuh, sehingga pasti ada perubahan, dari perubahan ketinggiannya, perubahan kecepatannya, itu sudah pasti. Yang dimana ibaratkan untuk ketinggiannya ini adalah jari-jari dari silinder berongga tersebut, atau seandainya ini pipa. Jadi kita anggap dengan R jari-jarinya atau ketinggiannya. Nah, setelah itu kita akan mencari suatu kecepatan yang namanya kecepatan kedua, yaitu kecepatan akhir. Untuk kecepatan awalnya itu 0. Kenapa bisa 0? Itu dikarenakan posisinya diam, otomatis 0. Nah, jadi untuk itu kita bisa menggunakan suatu rumus, yang dimana rumus ini adalah rumus hukum kekekalan energi mekanik, yang dimana rumus hukum kekekalan energi mekanik ini dibagi lagi, rumus secara umumnya itu adalah energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik, yang dimana energi kinetik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu energi kinetik rotasi, energi kinetik translasi. Dan rumus untuk energi kinetik rotasi itu adalah setengah inersia dikalikan omega kuadrat. Dan untuk energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi rumus persamaan umumnya adalah mgh ditambahkan setengah mv kuadrat sama dengan mgh ditambahkan setengah mv kuadrat. Cuma untuk ketinggian dan kecepatan itu berbeda. Jadi kita bisa tinjau lagi dari sini apa-apa saja yang diperoleh, yang dimana untuk hanya itu adalah R. Seperti itu. Jadi hanya itu kita ganti R, berarti MGR ditambahkan setengah MV kuadrat. Dikarenakan V-nya itu 0, otomatis dikalikan 0 tetap 0 semua ya. Nah, maka tinggal MGR sama dengan MGR cos theta. Kenapa bisa MGR cos theta? Itu dikarenakan dari sudut proyeksi dari sudut, yang dimana yang awalnya posisinya itu adalah R,
dan pada saat jatuh pasti mengalami suatu kemiringan. Nah, di mana kemiringan ini kita proyeksikan akan menjadi cos theta. Kenapa bisa cos theta? Karena berada di sampingnya sudut untuk ketinggiannya atau jari-jarinya. Jadi untuk ketinggian yang kedua, posisi pada saat jatuh itu kita anggap dengan MGR cos theta ditambahkan dengan setengah mv kuadrat. Nah, tidak hanya itu, di situ terjadinya pergeseran dan perputaran karena jatuhnya itu berputar dan bergeser. Jadi tinggal ditambahkan setengah mv kuadrat ditambahkan setengah inersia dikalikan omega kuadrat. Nah, di situ tuh bisa kita ubah-ubah lagi yang dimana untuk MGR cos theta kita pindahkan ke ruas kiri semua dan setengah mv kuadratnya itu 0, jadi tidak perlu. Sisanya itu adalah setengah mv kuadrat ditambahkan setengah inersia omega kuadrat. Jadi inersianya ini adalah setengah mr kuadrat yang dimana untuk silinder berongga itu rumus tetapannya adalah untuk silinder berongga inersianya itu setengah mr kuadrat. Jadi tinggal kita ubah sehingga setengah mv kuadrat ditambah setengah dikalikan setengah m setengah dikalikan setengah omega kuadrat. Jadi dimana omega ini kita bisa ubah lagi jadi kecepatan dibagi jari-jari. Nah, sehingga itu kita operasikan lagi ada r kuadrat di bawah satu dan juga di bawahnya ada r kuadrat juga, sehingga bisa dicoret. Nah, sisanya itu adalah 1 mv kuadrat. Jadi setengah ditambahkan 1 otomatis akan menjadi 3/2 mv kuadrat. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya kita mendapatkan suatu MGR dikurangi MGR cos theta sama dengan setengah 3/2 mv kuadrat. Di situ kita ubah lagi untuk mencari kecepatan keduanya. Yang dimana kecepatan keduanya itu tinggal dipisah-pisahin lagi. Jadi kita untuk sebelah ruas kirinya kita faktorin. Jadi MGR dalam kurung 1 dikurangi cos theta. MGR dalam kurung 1 kurang cos theta sama dengan 3/2 mv kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, dari situ tuh pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Ini mana gaya sentripetalnya ini kita menggunakan rumus M dikalikan V kuadrat per R. Jadi posisinya itu untuk gaya sentripetal pada saat dia mau jatuh. Pada saat jatuh adalah ketinggiannya itu GR cos theta. Yang dimana kita pindah-pindahkan lagi, kita cari-cari lagi untuk kita mengubah cos theta-nya itu. Nah, setelah itu sudah dapat nilainya, kita substitusikan saja ke nilai yang awal. Dan nilainya untuk mv kuadrat per R sama dengan GR cos theta. Seperti itu. Bukan GR ya, tapi R cos theta. Yang dimana R-nya itu jika dipindahkan ke atas akan jadi pembagian, otomatis akan hilang. Setelah itu hasil akhirnya itu adalah mv kuadrat sama dengan cos theta. Jadi untuk itu kita mencari kecepatan sudutnya, yang dimana untuk awalnya sudah diketahui untuk sisi kiri dan sisi kanannya itu sama mv kuadrat. Jadi sisanya itu adalah cos theta dengan 1 dikurangi cos theta. Nah, dari situ tuh tinggal dipindahin jadi 2 cos theta sama dengan 1. Tinggal 2-nya itu pindahkan ke ruas kanan jadi cos theta sama dengan setengah. Jadi mana untuk mencari suatu sudutnya itu kita sudah tahu dong cos berapa sih yang sama dengan setengah, yaitu cos 60 derajat. Jadi untuk kecepatannya di kedua untuk sudutnya itu adalah 60 derajat atau pi per 3, 180 derajat dibagi 3 sama juga. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fidel Sabrina Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika, dan soalnya ini saya ambil dari soal tahun 2006 tingkat kabupaten. Oke, soalnya itu bisa diilustrasikan seperti ini, yang dimana ada silinder berongga, dan silinder berongga ini bisa ada dua kemungkinan yang berada di atas dan juga suatu kemiringan. Yang dimana pada saat di atas bisa jadi yang namanya meluncur
atau bergeser, dan juga rotasi, meluncur juga dan rotasi berputar. Jadi ada dua kemungkinan. Dan di sini pertanyaannya adalah perbandingan antara silinder ini meluncur dengan silinder rotasi dan meluncur. Itu pertanyaannya. Jadi di sini kita menggunakan hukum energi mekanik lagi, yang dimana untuk energi mekanik itu kita di sini kita lambangkan dengan titik A, dan pada saat di bawah kita lambangkan dengan titik B. Yang pertama kita akan mencari nilai kecepatan dari titik B-nya itu, dimana di sini titik A-nya itu kecepatannya adalah 0 karena benarnya diam, dan di bawah pasti ada kecepatan, itu diketahui. Nah, itu untuk mencari kecepatan B pada saat meluncur saja, tapi tidak rotasi. Jadi ini harus konstan sifatnya, yang dimana geraknya ini tidak mengalami rotasi. Tapi untuk yang kedua kita akan mencari pada saat meluncur juga tapi rotasi, seperti itu. Jadi sekarang kita akan mencari yang meluncur dulu, yang dimana rumusnya itu adalah M dH ditambah setengah mv kuadrat. Ini B-nya kita mengajukan pada saat di atas kita menggunakan A tambah dengan setengah mv kuadrat dengan titik A dengan mg D ditambah setengah mv D kuadrat. Nah di sini, jadi di titik A dan ini titik B. Seperti ini. Yang dimana pada saat meluncur kita sudah masih tahu, yang dimana kecepatan yang di awal itu adalah 0. Jadi untuk PA nya ini adalah 0, sehingga setengah dikalikan M dikalikan 0 otomatis jadi 0. Jadi kita tulis lagi MGHA ditambah 0. Nah dimana kecepatan itu 0, maka semua variabel yang berada di energi kinetik otomatis 0 semua. Sama dengan MGHB nya ini juga 0. Kenapa? Karena berada di bawah, sehingga tidak ada ketinggiannya. Seperti itu. Jadi sini juga 0 ditambahkan setengah mv d kuadrat. Jadi untuk itu mgh a sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi di sini ada yang sama, m-nya kuadrat, m-nya kuadrat. Jadi tinggal g a dengan setengah PB kuadrat. Jadi kita akan mencari nilai kecepatan yang di B-nya. Maka gimana caranya? Tinggal ini dipindahkan ke pos kiri, otomatis hasilnya 2GAA dengan PB kuadrat. Yang dimana karena ini kuadrat, jika dipindahkan ke pos kiri akan menjadi akar, atau keduanya kita akarin, akar sebelah kiri dan akar sebelah kanan. Jadi hasilnya ini akar 2G itu ketinggian A dengan PB. Jadi untuk kecepatan yang pertama, yang pada saat hanya meluncur aja, otomatis hasilnya adalah akar 2GHA. Seperti itu. Jadi kita lanjut lagi untuk mencari silinder berongga ini meluncur dan rotasi. Otomatis berbeda dari yang ini, tapi rumusnya juga sama. Oke, ini saya hapus dulu. Sama juga kita menggunakan rumus ini, tetapi ada yang berbeda, yang dimana di sini ditambahkan energi kinetik rotasi. Jadi rumusnya itu adalah MGH ditambah setengah MVA sama juga kuadrat, tambahkan lagi setengah inersia dikalikan omega kuadrat. Nah, kecepatan selanjutnya berada di atas berarti omega. Seperti itu sama dengan MGHB
pasti ada. Di titik A maksudnya pasti ada. Jadi kita turunin lagi NGHA ditambahkan kecepatan pada sel di atas juga 0, otomatis ini adalah 0 untuk energi kinetiknya. Dan juga di sini sama juga 0 dikarenakan energi kinetiknya 0, otomatis yang berada di energi kinetiknya itu 0 semua. Jadi kedua ini adalah 0, di 0 ditambahkan 0 dengan NGHB nya juga 0 karena ketinggiannya berada di bawah, jadi tidak dihitung. Ini 0 juga ditambahkan kecepatannya setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat di titik B ditambahkan dikarenakan kecepatannya ada, otomatis energi kinetik rotasinya itu juga pasti ada, sehingga saya seperti ini setengah inersia omega B kuadrat. Kita sebutkan lagi, kita buang oleh semua dimensinya seperti ini. NGHA sama dengan setengah mv kuadrat, yang dimana untuk setengah inersianya ini, karena inersianya itu silinder berlonggar, otomatis rumus tetapannya itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi seperti ini, ditambahkan setengah dan kurung setengah mv kuadrat dikalikan omega kuadrat. Kalau maaf agak miring jadi kembali. Jadi kita lanjut lagi untuk NGHA itu sama dengan setengah mvb ditambah setengah. Di sini dapat kita pecahkan lagi untuk omega nya itu, untuk rumus omega nya itu adalah V per R, yang dimana untuk setengah meter kuadrat VB nya kita ubah jadi V per V dan kurung kuadrat V per R ini. Nah, jadi ini kan V kuadrat kan, jadi R kuadrat ini karena di perkalian yang bagi seluruh perkalian, jadi otomatis bisa dikaret. Jadi ini adalah R kuadrat. Nah, gitu. Jadi hasilnya itu sisa ini NGHA sama dengan setengah mvb ditambah setengah ini. Kita lihat dulu setengah mv kuadrat, sisanya v kuadrat sini. Seperti itu di titik B. Jadi kita lihat lagi NGHA dengan setengah mvb kalau ini kuadrat ya. mvb kuadrat ditambahkan setengah dikalikan setengah, otomatis itu adalah seperempat mvb kuadrat. Jadi dapat kita sederhanakan lagi, yang dimana di sini sama untuk variabelnya mvb kuadrat. Jadi tinggal tambahkan setengah ditambahkan seperempat atau difaktorin juga bisa. Jadi setengah tambah seperempat itu adalah 34 mvb kuadrat. Nah, yang dimana untuk cross kiri dan cross kanannya itu ada yang sama untuk M nya. Kenapa bisa sama? Karena benda ini tak akan berubah pada saat di bawah. Benda ini tetap benda ini, berarti masanya juga tetap. Jadi untuk itu boleh kita coret. Nah, jadi kita lanjut di situasi ini. Saya itu adalah GHA sama dengan 3/4 PB kuadrat. Kita mau cari PP nya, jika ini pindah ke sana. Jadi untuk itu jika dipindahkan, kalau nilainya sama dengan maka akan terbalik nilainya pada di pecahan. Otomatis 4 per 3 G A sama dengan PB kuadrat. Jika di sini dipindahin maka ini akar. PB sama dengan akar 4 per 3 G AA. Jadi ini adalah hasil untuk pada saat
luncur dan rotasi. Jadi yang ditanyakan itu adalah perbandingan antara silinder tersebut meluncur dengan silinder meluncur dan rotasi. Sehingga untuk persamaan pertama yang sudah kita ketahui yaitu PB sama dengan akar 2 G AA ya. Dan juga di sini kita perbandingkan yang untuk PB pada saat meluncur dibagi PB pada saat meluncur dan rotasi. Jadi PB pada saat meluncur itu adalah akar 2G AA dikurangkan akar 4/3 G AA. Seperti itu. Jadi ini adalah suatu pembandingannya, yang dimana di sini masih kita dapat sederhanakan. Untuk akar kita bisa bayangkan seperti ini, akar 2 GHA per 4/3 GHA. Di sini ketika HA dibagi HA, GHA dibagi GHA, otomatis akan jadi 1. Sehingga coret. Hasilnya itu adalah akar ini per 4/3 dikalikan ke atas saja. 2 kali 3 6, berarti 64, akar 6/4. Sehingga hasilnya adalah akar 3/2. Jadi perbandingannya itu adalah pada saat yang meluncur adalah akar 3, pada saat meluncur dan rotasi adalah nilai akar 2. Seperti itu. Sekian dan terima kasih atas pembahasan soal olimpiade fisika. Terkait materi paralaks atau pengukuran jarak bintang. Nah, di sini diketahui bintang A memiliki jarak sebesar 9,78 tahun cahaya. Nah, dari soal tersebut kita disuruh untuk menghitung berapa sih besar sudut paralaksnya. Karena diketahui jarak bintang A itu sebesar 9,78 cahaya. Nah, di soal disuruh untuk menentukan besarnya sudut paralaks dalam satuan parsek. Nah, untuk 1 parsek itu setara dengan 3,26 tahun cahaya. Jadi kita harus mengubah 9,78 tahun cahaya menjadi satuan parsek, yaitu dengan membagi 9,78 tahun cahaya dibagi dengan 3,26 tahun cahaya. Hasilnya adalah 3. Jadi 9,78 tahun cahaya itu sama dengan 3 parsek. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan. Nah, untuk mencari besarnya sudut paralaks sebuah bintang itu, P yang dilambangkan dengan P sama dengan 1 dibagi D. D ini adalah jarak bintang tersebut. Nah, karena diketahui jarak bintangnya sebesar 3 parsek, jadi kita dapat langsung mencari besar sudutnya. P sama dengan 1/3 parsek, yaitu P-nya setara dengan 0,76 detik busur. Atau menghitung jarak bintang. Nah, di soal ini diketahui jarak bintang A itu sebesar 9,78 tahun cahaya. Nah, dari soal tersebut kita disuruh untuk menghitung besarnya sudut paralaks dalam satuan parsek. Nah, satuan parsek itu sama dengan 3,26 tahun cahaya. Jadi kita harus mengubah 9,78 tahun cahaya tersebut menjadi satuan parsek, yaitu dengan membagi 9,78 dengan 3,26 yang hasilnya setara dengan 3 parsek. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam persamaan. Jadi, persamaan untuk menghitung sudut paralaks tersebut atau yang disimbolkan dengan P
sama dengan 1/D. D ini adalah jarak bintang tersebut, yaitu sebesar 3 parsek. Nah, kita dapat membandingkan 1 dengan 3 parsek yang untuk mendapatkan besarnya sudut. Jadi P sama dengan 1 dibagi 3 parsek atau sama dengan 0,33 parsek. Saya ingin bertanya, parsek itu apa ya? Parsek itu adalah paralaks sekon yang merupakan satuan. Jadi untuk satu parsek itu setara dengan 3,6 tahun cahaya. Nah, tahun cahaya ini sendiri bukan satuan waktu, tapi satuan jarak. Yang mana berapa sih jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun cahaya tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait salah satu materi dalam KSN bidang astronomi, yaitu terkait luminositas dan flux bintang. Nah, jadi sebelumnya jika terdapat sebuah bintang atau benda hitam dengan radius R, maka jumlah energi yang dipancarkan oleh bintang tersebut itu disebut dengan luminositas, di mana untuk mencari luminositas tersebut kita dapat menggunakan persamaan. Luminositas ini dilambangkan dengan L, itu sama dengan 4pi dikali radius. Radius ini adalah jarak benda tersebut. Misalnya terdapat sebuah jarak dari pengamat ke bintang tersebut, contohnya dari bumi ke matahari. Jadi radius ini merupakan jumlah antara jari-jari dari pusat bumi hingga ke matahari tersebut. Radius ini dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan tetapan Boltzmann, yaitu 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 dikali dengan temperaturnya dipangkatkan 4. Nah, ini merupakan jumlah energi yang dipancarkan oleh si bintang tersebut. Nah, setelah dipancarkan oleh si bintang, kemudian pengamat yang di bumi itu menangkap beberapa energi. Jadi untuk menghitung jumlah energi per satuan waktunya itu dapat menggunakan flux bintang, yaitu flux ini dilambangkan dengan E. E sama dengan luminositas dibagi dengan luasan permukaan tersebut, yaitu 4pi D kuadrat. Nah, salah satu contoh soalnya yaitu misalnya diketahui bintang deret utama kelas G dengan temperatur efektifnya adalah 3 kali 10 pangkat 4 Kelvin dan luminositasnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 luminositas. Nah, radius bintang tersebut adalah, jadi di sini kita menggunakan persamaan yang luminositas sama dengan 4pi radius kuadrat dikali dengan konstanta Boltzmann dikali dengan temperatur pangkat 4. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah yang pertama, T-nya itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4 Kelvin. Kemudian luminositasnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 luminositas. Nah, yang ditanya di sini adalah radiusnya. Jadi kita bisa masukkan persamaan ini ke dalam data-data ke dalam persamaan. Jadi di sini luminositas sama dengan 4pi R kuadrat dikali tetapan Boltzmann dikali dengan temperatur pangkat 4. Nah, di sini kan diketahui luminositasnya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 luminositas. Kita tulis 10 pangkat 3 itu sama dengan 4pi radius ini yang dicari dengan tetapan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8. Kemudian temperaturnya 3 dikali 10 pangkat 4 Kelvin pangkat 4. Nah, untuk mencari radiusnya ini kita bisa mengatakan rumusnya, yaitu menjadi R kuadrat sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 5,67 kali 10 pangkat 8 kemudian dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 4
operasi ini itu jadi radiusnya sama dengan 5 ini dalam satuan sentimeter, nanti bisa berubah dalam satuan meter ataupun kilometer. Nah, jika di dalam soal tidak diketahui atau tidak ada jawaban yang sama persis dengan hasil perhitungan kita, dapat digunakan dengan pendekatan, yaitu mencari nilai yang lebih dekat dengan hasil yang kita dapat. Soal kedua, misalkan kamu mengamati sebuah bintang deret utama kelas K di sebuah gugus bintang. Dari pengamat tersebut diperoleh unit bintang sebesar 6,23 dikali 10 pangkat negatif 7 per meter persegi. Jika luminositas bintang tersebut adalah 0,4 luminositas, maka jarak gugus bintang tersebut adalah. Nah, yang diketahui di sini adalah luminositas bintangnya sebesar 0,4. Kemudian X bintang atau kalian itu sama dengan 6,23 dikali 10 pangkat 7 per meter persegi. Nah, karena di sini kan satuannya masih dalam luminositas ya, kita perlu mengubahnya menjadi yaitu 0,4 dikali 3,826 dikali 10. Untuk penyelesaian ini kan diketahui bintang itu sama dengan luminositas dibagi dengan 4 D kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah D-nya. Nah, untuk mencari D-nya ini kita bisa masukkan data-data yang diketahui. 6, 23, menghilangkan pangkat 2 ini, kita bisa mengakalkan yang sebelah kanan. Jadi nilai D ini, hasil dari ini akan sama dengan 4,52. Ini nanti sama 4,52,58. Nah, karena misalnya di dalam optionnya itu dijadikan notasi ilmiah, kita bisa mengambil bilangan jangkauan dengan sebelum koma. Jadi kita ubah menjadi notasi ilmiah. Maka jarak pengamat ke bintang tersebut
dikali 10 pangkat 3 pangkat 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan